Perkenalkan, nama saya Christopher Wijaya. Saya akan menunjukkan sebuah video mengenai family bisnis saya yang bergerak dalam distributor tepung di Kota Sampit, Kalimantan Tengah, yang juga merupakan distributor resmi dari Bogasari. Perkenalkan, nama saya Tommy Wijaya. Saya adalah pendiri perusahaan PT Gemilang Pangan Lestari, berdiri sejak 2015. Yang awalnya kami adalah bisnis keluarga yang berupa toko sembako yang berdagang segala macam barang, beras, gula, tepung, dan lain-lain. Sejak tahun 2015 dari perusahaan Indofood Sukses Makmur Surabaya, Bogasari menunjuk kita sebagai distributor tepung untuk yang 25 kilo maupun 1 kilo. Sejak 2015 persyaratan dari Bogasari kita harus mendirikan satu PT. Sejak itulah diberdirikan PT Gemilang Pangan Lestari khusus untuk menjadi distributor tepung Bogasari wilayah Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Akhirnya saya mengurus surat-surat pendirian PT, segala administrasi kita serahkan ke Bogasari untuk melegalkan sebagai distributor resmi kita. Nah, sekarang ini pasaran cukup stabil. Kalau dari tahun 2015 banyak pesaing-pesaing yang muncul karena mereka bisa beli barang produk-produk Bogasari di Surabaya yang istilahnya infiltrasi. Terjadinya infiltrasi karena perbedaan ongkos ekspedisi transportnya, sehingga mereka bisa bersaing harga dengan harga pabrik. Sesuai waktu yang toko-toko yang bersaing dengan kita dengan beli barang ke Surabaya daerah Jawa Timur, mereka akhirnya kalah, silih berganti yang baru patah tumbuh hilang berganti. Nilai-nilai utama yang dianut oleh bisnis keluarga kita dalam bisnis keluarga ini mempunyai prinsip bahwa pelanggan itu adalah raja. Jadi kita servis ke pelanggan, pelayanan terhadap pelanggan itu kita didik ke karyawan maupun ke family maupun ke siapa yang ikut serta dalam bisnis ini. Jadi dalam arti jaga relasi dengan langganan, istilahnya itu komunikasi dengan langganan, itu yang diutamakan. Dalam bisnis keluarga, prinsip kami disiplin. Norma-norma yang berlaku adalah kedisiplinan dalam bekerja, kontrol, disiplin. Maksudnya disiplin itu keseharian bekerja itu harus tetap kita jaga jam kerja dan sebagainya. Kita kontrol keuangan. Kalau kita memegang satu perusahaan dalam bisnis keluarga, keuangan kita kontrol, setiap hari rutin keluar masuk kita jaga. Dalam hal ini kedisiplinan yang paling utama. Kita dalam membina satu bisnis, karyawan itu adalah kaki tangan kita, kepanjangan tangan kita. Jadi kita membina hubungan dengan karyawan, mendidik karyawan untuk kedisiplinan, untuk juga seperti dalam norma keluarga, karyawan pun harus menjaga komunikasi dengan para pelanggan-pelanggan kita, customer kita, itu kecil maupun besar, grosir maupun pengecer, mereka kita anggap sama. Cara pengambilan keputusan, jika ada karyawan yang sudah bisa memutuskan atau sudah normal sehari-hari sudah paham, dengan kita beri contoh satu keputusan atau beberapa opsi dari satu masalah, mereka akan belajar dan bisa. Dengan bisa mereka bisa menerapkan keputusan untuk di bawah. Untuk keputusan ke Bogasari, ke pabrik, atau keputusan pengambilan barang ke pabrik, itu karyawan tidak kita beri keputusan karena itu ada analisa sendiri yang perlu dipertimbangkan oleh pemilik atau direktur yang berada di sini. Satu sisi lagi, keputusan-keputusan kecil kita didik karyawan yang mana customer yang loyal, mana customer yang membahayakan dari segi finance, itu kita harus beri contoh supaya mereka
menjaga jangan sampai kelolosan, karena kita dalam jadi distributor Bogasari pembayaran itu ada jatuh tempo, pembayaran sebagian cash sebagian jatuh tempo, jadi kompleks. Ada yang jatuh tempo lama. Nah, kadang-kadang kita harus jaga hubungannya karyawan dengan anggota keluarga itu saling secara kekeluargaan, jadi ada timbal balik lah. Kadang-kadang ada toleransi yang seperti apa, mereka perlu sembahyang atau apa, kita kasih waktu, ada hari Jumat apa. Nah, ini keluarga juga harus membina hubungan itu dengan karyawan. Kalau kita dalam bisnis PT itu ada ada struktur organisasi. Jadi kalau keluarga di luar dari struktur organisasi, kita tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Kecuali seperti misalkan Christopher mau nanti pegang sini, nah itu nanti selama dia masih kuliah kita sudah beri masukan, beri gambaran, beri istilahnya bayangan lah bahwa bisnis di sini itu seperti ini. Jadi ada masa libur apa dan sebagainya, keluarga kita terjunkan, Christopher kita terjunkan untuk melihat situasi pasar, situasi administrasi di gudang, administrasi sistem penjualan. Perlahan kita suruh masuk dulu ke sana supaya nanti begitu terjun di bisnis ini dia tidak kaget. Secara sejarah bisnis keluarga, tentu perusahaan ini telah melewati berbagai rintangan dengan baik. Secara sistem bisnis seperti relasi antara keluarga, customer, karyawan, kemudian komunikasi antara keluarga, customer, karyawan, dan cara pengambilan keputusan dan lain-lain, semua telah berjalan dengan baik. Jika tidak berjalan dengan baik, maka perusahaan tidak akan bisa survive sampai sekarang. Memang benar, dulu saya sudah pernah diterjunkan oleh Papa beberapa kali ke perusahaan melakukan tugas simpel. Papa memang sebenarnya ingin membuat belajar bisnis itu menarik. Jadi Papa itu kadang kasih reward atau kadang Papa itu membuat sistem tugasnya itu agak sedikit menantang gitu. Misalnya dikasih deadline hari atau apa. Jadi terkesan belajar bisnis itu tidak membosankan. Tapi Papa itu memang ingin membuat saya itu berpikir bahwa